Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa akhadli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu bi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah salat subuh Masjid Ainul Rahimin yang dimuliakan Allah. Biar bagaimanapun dimanapun kita berada, baik di waktu lapang maupun waktu sempit, baik waktu ramai walaupun waktu sunyi, kita tentu tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang membuat kita bisa dapat hadir di masjid ini, menggerakkan badan kita, ya, menggerakkan jasad kita. Masyaallah, kita masih dihidupnya kembali, kita bangun dari tidur, karena banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan berbagai macam alasan. Artinya untuk mereka pergi menghadap Allah, dicabut oleh Allah. Udah tidur, udah bangun lagi kan. Ada yang di mana beda lagi berjalan, ada yang memang sakit, ada yang tidak sakit, ada yang sudah bertahun-tahun sakit, belum juga lah didoai keluarganya. Doanya itu, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit orang yang sakit ini. Kalau tidak sembuh-sembuh, kamilah ridho. Itu nak nyuruh cepat lari itu. Saking kelamuan. Ditambahnya bodoh. Pokoknya urung gawi. Urung gawi. Artinya, tapi belum juga, belum ajalnya. Ada tidak sakit, tidak apa. Ada sakit seminggu dan sebagainya. Masya Allah. Baru-baru ini ponakan Hilal ini, itu lebih dahsyat lagi. Umur masih 16 tahun, anak sikok tulang, meninggal, sakit seminggu. Itu sebenarnya kalau orang tua udah sabar, baik. Hanya Tuhan itulah yang tahu yang cak itu, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya masih dalam hal kajian kita di pagi hari ini. Hari ini tentunya tidak membahas diskusi, tapi langsung membahas ayat Quran. Di mana di dalam Al-Quran di surah Al-Hujarat ayat 12 Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ajtabiu katsiran min al-azunna inna ba'dazunna izmu wala tajassazu wala yaltaba ba'dukum ba'dan ayuhibu ahadukum ayakala lahman ahihi maita pakakrim pakerih tamu
wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini? Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini ditujukan kepada orang yang beriman tentunya. Jadi kalau ya ayyuhalladzi artinya hai orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas kepada seluruh orang yang hidup di muka bumi ini, baik yang Islam, yang non Muslim dan sebagainya. Dia ini kalau kan, kalau ini khusus. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangko. Prasangko itu mana ya? Lain dengan iri hati, dengki itu lain. Prasangko itu maksudnya berprasangko buruk terus. Ada juga berprasangko baik, tapi yang ini pasti Allah ngatakan jauhilah berprasangka. Nah, berprasangka itu kalau berprasangka baik dianjurkan, tapi kalau yang ini jauhilah itu berarti berprasangka buruk. Nah, berprasangka buruk. Macam-macam godaan prasangka buruk ini, dari yang kecil, dari yang halus, dari yang kasar, sampai urusan apa baik kita tuh berprasangka buruk. Nah, ketika kita berprasangka buruk, hati kita langsung nak manu, dak lemah-lemah. Yang dak lemah itu terhadap orang yang diprasangka buruk itu. Apalagi prasangka buruk ini lah sudah dikabarkan kepada orang lain. Mendewean masih kan, masih nyimpan tuh namanya. Kalau prasangka buruk inilah disampaikan pada orang lain, nah itu lebih berdebar-debar lagi hati. Ngapa berdebar? Nah, jangan telah wong ini ngomong dengan begitu. Pakai ngomong pula, jangan juk tahu dia ya, atau jangan juk tahu orang lain. Nah, yang wong ini ngomong pula, jangan juk tahu orang lain. Jangan juk tahu orang lain, jangan juk tahu orang lain. Nah, yang dipersangka ini aku kan? Nah, nyampailah dengan aku uji sianu itu. Di musuh. Tapi kalau buat prasangka baik bagus. Tapi memang luar biasa itu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Terjadi prasangka buruk itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu menggunjingnya atau ghibah sebagian yang lain. Nah, gawe cak ini nih, kalau kita ngomongkan memang kenyataan wong itu memperlakukan yang benar, itu sudah ghibah namanya. Tetapi kalau seandainya yang kita omong ini tidak dilakukannya, itu kelasnya fitnah. Nah, ngentak fitnah ini ada lagi hadis yang mengatakan, ada dalil yang mengatakan, janganlah kamu memfitnah seseorang karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, penting enggak itu? Membunuh itu kan kejam itu. Nah, fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Jadi aku ulangi lagi, yang dikatakan ghibah itu saya ini. Kita ngomongnya benar, si anu itu, dia cuma itu. Memang benarnya dia tuh. Nah, itu namanya ghibah namanya. Tapi kalau si anu tuh melakukan itu, dia tidak pernah melakukan itu fitnah. Nanti dua-duanya memang harus tutup mulut gitu nih. Diam aja artinya. Nah, mana Pak Ustaz, so di TV itu kadang dimunculkan yang bermacam-macam tersu segala macam ini. Nah, itulah kajiannya lain. Makanya kita ni kadang bersentuhan terus kan, tidak pernah bertemu kan. Tinggal lagi yang benarnya apa yang ini. Sama aku kan ada tayangan-tayangan, aku ini ada YouTube juga kan. Nah, aku juga harus berhati-hati. Kalau aku ngabarkan yang jelek, nah itu tidak benar itu sudah. Tapi mau mengabarkan yang ilu-ilu, mudah-mudahan. Mendiu wong lagi ini ceramah, mau kan. Nah, wong ceramah juga aku edit. Dia tahunya aku mendiu wong ceramahnya lagi ngatur siapa, umpamu kan. Nah, juga aku edit. Aku agak ada berani live streaming itu, siaran langsung tidak berani aku. Kaki kita live streaming lagi aku, dan aku dewek kadang aku edit juga. Ada begitu nih sebagai manusia, kadang terlanjur kan ngomong kan, biasa kan dosa, terpeleset. Kadang terpeleset uang ini lain dengan terpeleset uang salah satunya penceramah kan. Terpeleset penceramah ini dikit be lamunian obatnya. Terpeleset uang itu lain.
Kadang yang galak ngomong tubuh terpleset tu, dia kadang lah 100 kali terpleset. Dia tak apa-apa, aman kan. Tapi tubuh lain. Nah, maka nak berhati-hati. Tetap dalam ilmu ulama, berhati-hati itu warak. Ayo, warak. Jadi kalau ulama ngomong ke warak itu berhati-hati. Apa yang nak dilakukannya itu berhati-hati. Karena kadang-kadang yang dilakukannya sudah hati-hati akan menyebabkan hal yang tidak benar. Ini sebagai penjabarannya. Tingkat berhati-hati ulama ini luar biasa. Mungkinlah pernah aku ceritakan, ada seseorang punya tanah. Tanah ini dijualnya dengan ke A jual tanah dengan B. Ketika dia jual tanah ke B tadi, ketika B nak bangun pondasi, bertemulah emas satu batang. Cuma satu batang tu tak dijelaskan. Apa 5 kilo, anggap 5 kilo lah. Oleh orang tadi, saking kena berhati-hatinya orang yang beli tadi, didatanginya kepada orang yang jual pertama tadi. Mas kau bukan ini. Wai, untuk bu, kaget, diam dulu. Rezeki, harta karun. Didatanglah ke rumah wong yang menjual pertama tadi. Aku tak pernah nyimpan emas di tanah aku. Nah, emas siapa ini? Ya dah ni anakku. Nak nanya sebelumnya lah datang ke orang lagi punya siapa tanah tu ya. Intinya ni berdua ni lah bertemu, ternyata yang ini ngomongkan dia tak galak ngambilnya kena bukan miliknya, yang ke yang pertama tadi ngatu bukan punya aku. Nah, sekarang kita bawalah pergi ke rumah seorang ulama. Ternyata ulama ini warak umumnya, hati-hati. Nah, ketika pergi dengan ulama hati-hati, nama mana je ulama? Kalau ulama ini yang tak hati-hati, pasti ngomong gampang, bagi 3. Tetap sebagi, tung, kau sebagi, aku sebagi. Lah dah macam. Yang kau dengan aku. Yang ulama sebagai ngaturnya. Nah, kena ulama ni wongnya berhati-hati, memang wali Allah ni lain. Bukan tubuh kan? Dan mereka baik keputusannya. Aku mutuskannya ulama. Macam mana mutusnya? Ini ulama. Kau ada anak gadis? Aduh. Kau ada anak bujang? Aduh. Nikahkan orang berdua ini. Nah, jadi setelah dia nikah, ini menjadi modal untuk anak kamu berumah tangga. Nah, itu cocok, kena gawe itu kan. Nah, itulah namanya. Tapi mungkin kita selesai urusannya. Itulah salah satunya, artinya jangan berburuk sangka tadi. Kena berburuk sangka itu atau mengunjing ghibah saudara yang lain. Nah, kalau kita seandainya, tapi pilihan tadi, ada sugo orang berpikir, Pak Ustaz, mana Allah menceritakan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi ini, kaum Nabi Musa terjadinya ini macam di dalam Quran itu. Laju berprasangka pula dengan Allah. Apa dah Allah kok termasuk ingin menceritakan juga. Nah, agak tinggi kamu tu ngajinya jago. Agak tak terpanjang dia neman go. Kita kalau ngaji sampai ke sana itulah berdosa. Maka kita ni hati-hati nian, warak nian, sampai kita mengaji Rasulullah ni jangan tinggi-tinggi nian. Nabi itu berapalah istrinya? Nah, mulai itu sekian ujung. Kenapa banyaknya? Itu kalau terus batal syahadat itu. Jangan main-main. Syahadat ulang kau. Nah, syahadat ulang kau dah baca dewe-dewe. Kumpul orang 5 pun nak syahadat ulang. Saksi ke lah apa? Dia lah berdusun ni anakku ni. Lah terlalu jauh mengkaji kekuasaan Allah, mengkaji dan lain-lain. Jangan stop. Kerana itu adalah urusan Allah itu. Janganlah sebagian kamu mengunjing ghibah sebagian yang lain. Sukakah apa mana? Sukakah sudah mati? Oh, maksudnya itu, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi hukum riba ngatowo baik yo fitnah tadi dan sebagainya itu, nah sama baik kita tu makan daging saudara kita yang telah mati.
Makan bangkai. Kata orang berani makan tu selain Sumanto, nah lang tu Sumanto pula aku laju. Nah, termasuk tu gawe tu lah. Itu contoh baik kan. Nah, yang jadi barang siapa yang menggibah, mengani, memfitnah dan sebagainya, mengunjing, maka maukah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati, mendagala sama dengan hukumnya seperti itu. Tapi godaan ghibah ini luar biasanya. Apalagi bulan puasa. Dan kita juga jangan main-main, jangan berprasangka-prasangka. Mohon maaf ini ada seorang, ya dia ni kan selalu hari-harinya, ya na'udzubillah tak muncul lagi lah. Ini ilustrasi namanya, dah tahu ngomongnya. Setiap ceramah siapa pun dah pernah berkepiau tu. Memang dah makan kepiau ni ya, dah tahu apa model juga. Mungkin modelnya kan, tak pernah tutup kepala. Pada tutup kepala ini sebagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal warnanya baik, nak hitam, nak putih, nak ini, nak ini. Yo, nak hitam, nak model-model sekarang. Nutup kepala itu sebagian sunnah Rasulullah. Sampai masuk kamar mandi baik, masuk kamar mandi baik, mang itu disunahkan nutup kepala itu. Apalagi lagi buang air gede, air besar itu. Disunahkan nutup kepala. Itulah uji Ustaz ini Kemas Ali itu kan. Ketika dia ceramah menjelaskan sunnah Rasul itu nutup kepala, waktu buang air gede, buang air kecil, ibu-ibu merotes. Ustaz, macam mana Pak Ustaz tu? Nutup di pucuk, muka di bawah. Wah, gede gua kajian kau tu. Laju. Aku tak mahas itu uji Ustaz Kemas Ali kan, yang Ustaz di Palembang. Aku mahas sunnah nutup kepala. Melaju kau nak mahas itu, pening aku mikir. Ujinya, mau dah kata, macam mana Ustaz terlanjur? Mau masuk kamar mandi, tak mau kepian, tutup kepala pasing, kuali-kuali, pi, si korang tutup kepala. Jadi artinya, itu. Di mana tadi laju ke situ melebarnya? Ya, seperti membangkai, seperti memakan daging saudaramu bangkai. Nah, makanya, hati-hati. Tetap hati-hati gitu nih. Mohon berdosa itulah dia dapat sana ngomongnya. Godaan yang ngatur tadi itu pasti kan ada baik. Kita nih sebenarnya main. Tapi masih dalam kajian itu. Cari tahu dulu. Jangan cukup begitu baik. Pokoknya berhati. Banyak-banyak mengucap istighfar. Kalau tidak mengucap istighfar tadi terus berlarut. Iblis tadi ladas pula modai kita. Tapi pun kita lah nyebut itu agak stop iblis ni. Ni orang ini tak baca apa. Makanya orang ini harus berilmu. Berilmu ni luar biasa memang. Berilmu ini kan, berilmu. Makanya kalau orang tidur berilmu, iblis tak berani modal. Dia lebih berani menggoda orang yang tak berilmu dan beribadah. Bayangkan. Uang tak berilmu. Ya, kajian tak berilmu itu bukan berarti uang seilmu sekarang sampai doktor, sampai profesor, bukan. Apa yang diajarkan itu bagus. Tapi kalau uang zaman tak lagi, masih nutup, semayang masih pakai masker, jangan. Dibuka. Betino lagi semayang dibuka. Apalagi itu lanang. Apalagi dalaman macam ini kan. Yang dulu aku ragu. Aku dulu dan main pas dan sujud. Aku buka. Itu bayangkanlah seperti itu. Teruskan. Jadi mudah-mudahan ya sama-sama kita ni berusaha. Yang termasuk aku juga berusaha untuk tidak mengunjing, tidak bergibah. Jadi kesimpulannya, kalau kita ngomong dia tu benar, berarti kita tu ngatoi, riba, munjing. Kalau tak benar, kita termasuk kelas fitnah. Fitnah ini di dalam dalil yang lain, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan
Ya, maka tentunya kamu merasa jijik kepadanya. Jadi makan bangkai itu jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, kalau telanjur kita umpama yang subuh gunjing, begibah dan sebagainya tadi, nah maka itu luar biasa. Artinya asal kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Mana istighfar? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau istighfar kita 100 kali baik dalam sehari, apalagi sekali duduk. Sekali duduk baik kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bukan sekedar ngampuni dosa, ada ditemukan. Itu membuat rezeki kita lancar. Nah, macam tadi kan, astagfirullah robbal baroya. Itu memohon ampun. Dalam kajian memohon ampun. Astagfirullah minal khatoya. Tapi ketika lah keduanya, Robbi ngangkat tangan. Sudah minta ampun, baru berpinta. Robbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an. Lebih dekat. Kalau kita lah sudah saling mendekati Allah, kemudian saling mencintai sesama kita, tidak saling gunjing, tidak saling apa dan sebagainya, maka pertama tentu kita akan mendapat yaitu kecintaan dari Allah. Mun Allah cinta dengan kita aman. Dah kata gaya kita ngomong ni hati-hati ngomong, aku biarlah masuk nerakanya Allah. Yang penting Allah meridoi aku. Mana? Janganlah. Nak masuk neraka atas ridho Allah, janganlah. Pilihan lain tuh, nak nanggung tuh. Kalau lah masuk surga itu pasti ridhonya, malah masuk yang tu, dah kan diridhoi. Itu tuh penemuan baru tuh. Ngatok, biarlah aku kemana baik asal ridho. No, tak jadi ngan panas. Iya. Nabi Ibrahim itu segala apa lah sudah diturutinya kalau. Keinginan apa berkeinginan Allah telah dituruti Nabi Ibrahim kalau. Disuruh pergi meninggalkan anaknya di padang pasir, ya, istrinya di padang pasir sendiri, tak kata aku pun suara burung kata. Berdua baik Ismail dengan Siti Hajar itu di padang pasir. Ditinggalkan Nabi Ibrahim. Siti Hajar nak ke mana ya Ibrahim? Oh, berjalan Nabi Ibrahim. Dan noleh-noleh. Nak ke mana ya Ibrahim? Tinggalkan kami ya Ibrahim. Berjalan. Terakhir Siti Hajar. Ya Ibrahim, kenapa kau pergi? Apa kau kerana perintah Allah? Nabi Ibrahim berbalik ke belakang. Aku pergi kerana diperintah oleh Allah. Lajulah. Oh, bayangkan. Dituruti. Sampai terakhir anaknya lah besar disuruh menyembelih pun dituruti juga. Ketika aku berjalan dengan ada diajak. Jadi alhamdulillah kan di Mekah itu aku bertemu ada sahabat di sana. Dia ini di sana luar biasa. Bisnisnya luar biasa. Bisnis hotel. Nah, bertemu dengan orang punya hotel itu. Orang punya hotel ini rupanya yo kayu, yo alim gitu. Masya Allah. Sayang nian, kudak paham nian bahasa Arab yang seperti dia itu. Dikit-dikit. Nah, sebut nian, mintalah anak dan keturunanku. Jadi kalau tidak nyampai ke kita, dong ada di belum dapat oleh kita, itu dapatlah dengan anak cucu kita ke depan. Nah, doa aku juga kemakmuran. Maka awak selingnian imam macam dua alam tadi, alam Nasro, alam Terokai. Itu tidak sembarang juga anjuran itu dari guru juga macam alam Nasro ini untuk kemakmuran daerah sini, alam Terokai ini untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Bukan bunuh badannya, bunuh sifatnya. Kalau sifat ingkarnya dibunuh, lah jadi baik lagi. Yang jahatnya lah terbunuh, maka jadi baik. Maka ayat kedua, alam tarokai fa fa'ala rabb buka bi asal bil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin maqul. Kena ayat ini turun ketika Nabi lahir maka tentera Abraham menghancurkan Ka'bah, seluruhnya dibunuh oleh tentera Babil tadi yang membawa batu dari neraka yang panas. Tahun tu mati dalam. Nah, kalau kita lah tadi
tak lagi ngatur tak munjing dan saling cinta mencintai, maka pertama kita mendapatkan kecintaan Allah, kedua mendapatkan kemuliaan dari Allah, kemuliaan dari Allah, kemudian mendapatkan naungan aras Allah di hari kiamat nanti, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan kemudian merasakan manisnya iman, manis iman, dan kemudian meraih kesempurnaan iman, dan kemudian mula dapat galau itu dipastikan kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu dulu perjumpaan umat yang mula ngaji kok. Tapi lah siang, mohon maaf aku sekedar kena penceramah aslinya tidak bisa hadir, mungkin berhalangan atau apa. Kena beliau tu ditelepon tak dijawab, di SMS belum dibalas, belum. Jadi mudah-mudahan tetap sehat video ya. Ni kalau mungkin budak kini ko ada handphone anak ko nak makai je. Tentu dah macam makai lagi, bergebut dengan anak. Main game. Mungkin itu apa yang disampaikan salah dari aku, apa yang benar dari Allah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.